Oke, saya izin mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mau izin untuk melanjutkan materi yang mungkin kemarin sudah beberapa dosen menyampaikan ya terkait dengan konsep lansia, gerontik, ataupun konsep keperawatan gerontik. Nah, saat ini kita nanti akan masuk di materi inti dari mata kuliah ini yaitu asuhan keperawatan gerontik di panti lansia ya dengan pendekatan sindrom geriatri dan pengkajian paripurna pasien geriatri. Jadi kenapa saya menggunakan kedua pendekatan ini? Kemarin kebetulan kami sudah melakukan workshop bersama dengan dosen gerontik se-Jawa Tengah untuk menentukan arah pembelajaran keperawatan gerontik itu mau dibawa kemana. Supaya nanti harapannya setiap lulusan perguruan tinggi dari berbagai macam perguruan tinggi baik swasta maupun negeri itu memiliki outcome yang sama. Sehingga kita membuat sebuah skenario untuk praktek keperawatan gerontik baik di level akademik maupun di level profesi. Salah satu kesepakatan kita yaitu bagaimana kita bisa mengelaborate antara sindrom geriatri dengan pengkajian paripurna pasien geriatri. Kenapa ini penting teman-teman? Ini teman-teman semester 7, ya kan? Jadi pastinya sudah mendapatkan materi mata kuliah di stase-stase atau keilmuan sebelumnya, ya misalnya di KMB. Harapannya dengan pendekatan yang kita gunakan mengarah ke sindrom geriatri dan P3G, ini keilmuan keperawatan gerontik itu bisa memberikan ciri khas dan bisa membedakan antara gerontik dengan keperawatan medikal bedah. Nah, karena kalau kita berbicara tentang KMB, pasti teman-teman belajarnya adalah gangguan sistem, ya kan sistem kardiovaskuler, respirasi, kemudian muskuloskeletal, neurologi, endokrin dan sebagainya. Nah, supaya tidak sama, nanti kita pendekatan gerontik lansia itu menggunakan sindrom geriatri. Apa itu sindrom geriatri? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, ini saya lanjutkan aja ya, yang penting-penting aja. Oke, yuk saya pengen berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Silakan bisa tuliskan persepsi teman-teman terkait dengan kedua gambar yang teman-teman lihat di screen teman-teman semuanya. Oke, saya berikan waktu 1 menit untuk menggambarkan kira-kira apa yang terbersih di pikiran teman-teman ketika dihadapkan pada kedua sosok yang muncul di layar teman-teman. Silakan dituliskan di room chat. Ada beberapa yang masuk, yuk waktunya masih berjalan. Silakan teman-teman bisa menuliskan persepsinya apa sih terkait dengan dua sosok yang teman-teman lihat di layar teman-teman semuanya. Oke, saya coba lihat ya satu persatu persepsi teman-teman terkait dengan kedua sosok yang ada di layar ini pastinya tidak lain tidak mungkin adalah seorang atau dua orang lansia. Yang satu Mbak Kakong, yang satu Mbak Putri kan gitu kalau kita menyebutnya. Oke, coba kita lihat nih persepsi teman-teman apa sih tentang lansia gitu kan karena ini akan menjadi tolak ukur atau modal teman-teman dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia. Dan nanti ketika masuk ke stase gerontik, teman-teman akan selalu menghadapi sosok klien yang seperti ada di gambar. Ya, meskipun nanti secara fisik tidak hampir sama, tetapi secara
Komprehensif, biopsikososial spiritual itu akan sama. Ya, nanti kita bahas. Oke, teman-teman di sini menyebutkan ada yang menyampaikan atau berpersepsi ingin selalu diperhatikan. Oke, betul sekali ya. Kemudian sedang tersenyum menikmati hidup. Wah, luar biasa nih, bisa membaca pikiran seseorang tanpa melihat realitanya ya dengan senyumnya bisa menyampaikan atau menyebutkan oh kayaknya ini bahagia nih si mbahnya gitu kan karena senyumnya senyum lepas. Kemudian berkerut, beruban, tersenyum, kesepian, rentan, kemudian membutuhkan seseorang atau orang lain, kemudian tersenyum, oke, kebahagiaan dalam kesederhanaan, kemudian keterbatasan, senyum tulus, kemudian usianya sudah menua ya, kemudian senyum tulus, kemudian oke senyum, kemudian keriput, rambutnya memutih, penuaan, kemudian adanya perubahan fisiologis ya, kalau kita lihat secara fisik ya, ya mungkin tidak sama dengan teman-teman saat ini. Kemudian keterbatasan kebahagiaan, tersenyum, tersenyum lebar, ya tulus, kesederhanaan dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman responnya. Jadi mungkin ya kalau kita lihat secara fisik tanpa kita melihat ini sedang apa sih yang dia pikirkan, mungkin kita merasa bahwa oh ini bahagia banget nih kayaknya lansianya. Ya kan tersenyum, ada kerutan-kerutannya, ya kan, keriput, ya kan. Mungkin kemarin kalau kelas CD itu ada yang bilang ini nih giginya ompong, kemudian rambutnya beruban. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang kita berikan atau kita stigmakan pada seorang lansia. Ya, dari hasil saya survei ke teman-teman mahasiswa, pasti nggak mungkin nggak ada yang bilang keriput kalau kita lihat secara fisiknya. Kemudian kemarin ada yang bilang tuh kelasnya sama dia lemah Pak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sosok lansia. Kemudian tidak berdaya, kemudian suka marah-marah, kemudian pikun atau suka lupa dengan apa yang baru saja terjadi, kemudian sakit-sakitan dan bergantung. Nah, inilah persepsi atau stigma yang selalu diberikan kepada seorang lansia, ya kan? Sehingga harapannya dengan stigma-stigma ini, teman-teman nanti, ya kan, sebagai seorang perawat gerodik itu mampu, ya kan, membentuk lansia yang sehat. Ini yang pertama, ya kan? Meskipun kita tahu bahwa kemarin teman-teman belajar ya tentang aging proses, proses penuaan, jadi seseorang itu pasti akan ada di fase di mana seluruh fungsinya itu akan menurun, ya kan seluruh fisiologisnya akan menurun. Ya, tetapi harapannya kita masih mampu memberikan apa ya, luaran sehat bagi lansia yang kita rawat. Kemudian sejahtera well-being nih, yang sekarang sedang digencar-gencarkan. Health and well-being. Lansia sehat, lansia sejahtera. Kemudian produktif, meskipun kita tahu tadi ada yang bilang pasiennya lemah, kemudian tidak berdaya, kemudian sakit-sakitan, kita bisa pastikan bahwa si lansia ini tetap bisa produktif ya, minimal masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa bantuan atau secara mandiri. Kemudian mandiri, nah ini yang penting. Ya, jadi terkadang itu mindset seorang lansia itu dia merasa bahwa eh, sosok yang suka merepotkan orang lain. Apalagi kalau posisi lansia ini dalam kondisi yang sakit, yang bed rest, tidak bisa melakukan ADL-nya, ya kan? Makan harus dibantu, minum harus dibantu, kemudian toileting harus dibantu, berpakaian harus dibantu, dan sebagainya. Dan ini yang penting, ya kan? Harapannya tadi kita bisa memberikan asuhan keperawatan pada lansia sehingga lansia itu bisa bahagia dan bisa melihat senyum yang lebar dan tulus seperti apa yang tadi teman-teman lihat di slide sebelumnya. Oke, itu hanya untuk pengantar saja. Untuk materi inti, nanti kita akan diskusi terkait dengan pengkajian, kemudian diagnosis, kemudian intervensi, kemudian implementasi dan evaluasi keperawatan. Kalau kita berbicara tentang pengkajian sampai evaluasi, ini kita berbicara tentang proses keperawatan gerontik. Nah, nanti kita coba identifikasi kira-kira bedanya apa, ya kan, antara asuhan keperawatan KMB, kemudian asuhan keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan keluarga dan asuhan keperawatan yang lainnya.
Ya, karena setiap asuhan keperawatan atau stase itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak overlapping, tidak mengambil lahan punya orang lain. Ya, jadi harapannya nanti kalau teman-teman praktek, nah ini baru saya rancang nih, karena posisinya kemarin habis dari workshop itu, kita kesepakatan bahwa nanti mahasiswa nurse itu prakteknya di dua tempat untuk stase gerontik, 1 minggu di rumah sakit, 1 minggu di panti. Ya, sehingga nanti ketika saya praktekkan di panti, sorry, saya praktekkan di rumah sakit, teman-teman itu mampu membedakan antara asuhan keperawatan KMB dengan gerontik melalui tadi pendekatan sindrom geriatri atau P3G. Kemudian nanti kalau misalkan di panti ini yang sangat-sangat gray area teman-teman ya. Di panti itu kondisinya saat ini kita apa ya masih minim nurse. Ya kan, karena kalau kita lihat, mungkin kalau di beberapa panti yang sudah pernah saya datangi, itu memang sangat-sangat terbatas, hampir tidak ada. Ya, kayak di Jepara itu nggak ada sama sekali perawat tuh yang akan bisa kita jadikan sebagai pembimbing klinik. Ya, satu itu di Rembang, itu satu itu pun alumni dari kami, dari UNKU. Itu pun mungkin masih sangat terbatas untuk bisa merawat sekian puluh lansia. Kemudian di Panti Ungaran juga tidak ada sama sekali perawatnya. Kemudian di Panti Semarang itu yang Pecanggering itu juga tidak ada sama sekali perawatnya. Sehingga sebetulnya ini bisa menjadi peluang kita untuk bisa masuk ke situ. Ya, ini perjuangan kami di IPGRI, bagaimana kita bisa memberikan formasi perawat ketika ada rekrutmen ASN. Ya kan, sekarang perawat sudah mulai masuk nih ke ranah-ranah seperti lapas, ya kan. Kalau di puskesmas udah banyak lah ya, masuk udah banyak. Kemudian ke lapas, kemudian di perhubungan, di bandara dan sebagainya, di kereta api itu udah masuk, masuk semuanya. Nah, harapan kami nanti perawat ini juga bisa masuk nih di panti sebagai salah satu tenaga kesehatan yang diberdayakan atau dipekerjakan untuk merawat lansia. Karena memang posisinya itu panti itu di bawah dinas sosial atau kementerian sosial, jadi pelayanan yang diberikan kepada dia sebagai apa ya penghuni panti itu memang pendekatannya adalah social services. Itu ya, belum ke health services. Itu yang akan kami perjuangkan. Nanti harapannya teman-teman juga mendapatkan pengalaman yang baik di panti meskipun CI-nya terbatas atau sangat minim. Oke, ini proses keperawatan gerontik ini saya ambil dari 3S ya, karena memang sekarang semuanya mengacu ke 3S. Semua keilmuan mengacu ke 3S. Ya, karena kita berbicara tentang proses keperawatan, kita akan mulai dari pengkajian. Ya, pengkajian itu nanti kita akan menentukan nih, ya, tanda gejalanya. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan menggunakan DSDO. Ya, ini akan kita lihat di pengkajian. Dari tanda gejala yang terkait di SEO ini, nanti teman-teman akan menyusun diagnosis. Ya, di sini ya, diagnosis atau masalah keperawatan. Kemudian dari diagnosis ini kita akan menyusun intervensi, di mana intervensi ini akan kita lakukan untuk mencapai luaran, ya, berdasarkan kriteria hasil yang sudah kita tentukan. Ya, dari intervensi itu kita ada pendekatan observasi, kemudian terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, ini penting teman-teman ya, nanti kita aplikasikan di lansia di dalam sebuah implementasi. Nah, setelah implementasi, barulah kita nanti evaluasi. Ya kan, evaluasi itu dari mana? Dari kriteria hasil yang sudah kita tentukan. Tercapai tidaknya sebuah intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan berdasarkan dari kriteria hasil yang kita dapatkan setelah kita selesai melakukan rangkaian proses keperawatan. Nah, kenapa ini siklusnya muter terus, teman-teman? Karena memang tidak putus, follow up atau continuous care. Jadi setelah evaluasi, mungkin saja ada beberapa masalah yang belum teratasi. Sehingga mau tidak mau kita reassessment nih. Ya kan, pengkajian lagi, balik lagi ke siklus, menentukan diagnosis lagi, ngasih nyusun intervensi lagi, luaran lagi, tindakan lagi, sampai evaluasi lagi. Nah, kemudian ini saya lewati langsung saja di pengkajian sindrom geriatri. Ya. Sesuai dengan tadi pendekatan yang saya sampaikan di judul slide ini, bahwa salah satu pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan asuhan keperawatan yaitu menggunakan sindrom geriatri. Fokusnya pada sindrom geriatri.
Nah, kemudian pasti teman-teman bertanya, apa sih sindrom geriatri? Mungkin sekilas kalau kita bisa memaknai tanpa melihat slide penjelasan ini, teman-teman sudah bisa berpikir sindrom. Sindrom itu apa sih? Ini kan kumpulan gejala, kumpulan dari manifestasi. Kumpulan kan berarti lebih dari satu ya teman-teman. Geriatri itu apa? Ya tadi lansia. Ya, kalau kita menyebut lansia yang sakit itu geriatri. Ya, jadi pasien lansia di rumah sakit itu kita sebutnya geriatric patient. Ya, dan pasti teman-teman kalau nanti kita praktekkan di rumah sakit pasti dia menggunakan term poligeriatri, ranap geriatri, gedung geriatri karena memang dia konsepnya konsep sakit. Tetapi karena kita itu menggunakan konsep sehat sakit, kita lebih sering menggunakan istilah gerontik karena bisa kita gunakan sebagai term untuk sehat dan sakit. Sama seperti ketika teman-teman menggunakan term klien. Ya kan kalau kita pasien itu kan identik dengan orang sakit. Tetapi kalau klien itu bisa orang sakit, bisa orang sehat. Oke, kita bahas nih sindrom geriatri. Ada 14 I, teman-teman. Kenapa 14 I? Karena I-nya ada 14. Nanti kita coba identifikasi. Ya, apa saja I yang dimaksud di sindrom geriatri. Nah, sebelum kita bahas ke masing-masing sindrom geriatrik atau 14 I, nah kita perhatikan nih, kalau misalkan nanti kita menemukan ya kan ada 6 I dari 14 I yang muncul pada lansia kalian, itu berarti sudah ada indikasi untuk dirujuk ke rumah sakit. Ya, 6 dari 14 I, minimal 6 dari 14 itu harus sudah ada indikasi untuk oh kayaknya ini harus dirawat nih di rumah sakit. Tidak boleh kita biarkan di panti ataupun bahkan di rumah. Nah, untuk setting yang kita sepakati dengan dosen-dosen gerontik kemarin hasil workshop itu nanti setting pemberian pelayan keperawatan di lansia itu ada di panti sama di rumah sakit ya. Nanti kita coba uji cobakan. Nah, kenapa kok nggak di masyarakat? Kalau di masyarakat nanti ini akan overlapping dengan perawat keluarga. Ya, jadi kalau misalkan kita mengelola lansia di rumah, itu nanti ilmunya adalah ilmu perawat keluarga. Oke, nah kita bahas satu persatuan by one. Ya, yang pertama adalah immobilization. Oke. Oke, teman-teman nanti kalau misalkan ada yang perlu diklarifikasi, silakan teman-teman bisa dituliskan di chat room ya. Nanti bisa saya respon. Oke, ini imobilisasi. Imobilisasi adalah berkurangnya kemampuan gerak. Ya, ini biasanya terjadi karena penurunan aktivitas. Ya, mungkin aktivitas lansia tidak sebanyak aktivitas teman-teman ya yang ke sana kemari ya apalagi kalau misalkan lansianya itu sudah pensiun yang tadinya eh, kadi itu kadi gitu kan ya ke sana kemari akhirnya dia harus diem di rumah. Nah, itu sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan gerak. Atau misalkan ada penyakit penyerta, kira-kira penyakit penyerta apa nih yang bisa menjadikan si lansia kita untuk berkurangnya pergerakan? Kira-kira apa teman-teman penyakit penyertanya? Stroke, pinter. Apalagi yang membuat lansia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya bed rest. Selain stroke, Diabetes. diabetes mellitus. Oke. Di sini sudah ada ya contoh-contoh yang menyebabkan si lansia itu immobilization. Nah, contohnya fraktur, ya kan? Fraktur itu kan muskuloskeletal ya. Kemudian misalnya penurunan kesadaran misalnya atau sakit berat misalnya. Kemudian di situ akan menimbulkan ulkus dekubitus, trombosis vena, hipotensi ortostatik, kemudian ISK juga, pneumonia aspirasi, kemudian kontraktur sendi, hipotrofi otot yang sering terjadi pada lansia ya, penurunan ya kan massa otot sehingga itu kalau kita lihat tuh kadang si kakinya itu mengecil ya teman-teman ya lansia itu karena tadi ada imobilisasi. Kemudian dampaknya apa tadi salah satunya adalah ulkus decubitus ya karena dia posisinya bed rest lama, posisinya dia statis ya kan supin sehingga dia akan muncul penekanan pada beberapa bagian tubuh sehingga
bagian tubuh yang tertekan dalam jangka waktu yang cukup lama bisa menyebabkan tadi adanya luka, ya kan, kemudian penurunan elastisitas kulit sehingga muncul ulkus decubitus. Apalagi kalau tadi betul sekali, ya kan, dia punya riwayat diabetes mellitus. Oke, sekarang saya tanya ke teman-teman, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu masalah lansia adalah berkurangnya kemampuan gerak, kira-kira masalah keperawatan apa yang bisa muncul di masalah ini, di sindrom ini? Yuk, Gangguan silakan. mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik. Oke, pinter. Ada lagi nggak kira-kira dari data-data yang ada di sini? Intoleransi aktivitas, Pak. Intoleransi aktivitas. Oke, pinter. Nah, nanti saya akan share ke teman-teman ya format dokumentasi asuransi keperawatan yang baru, yang sudah nggak kita pakai yang kemarin, versi gangguan sistem ya. Kemarin hasil workshop sudah ada oleh-oleh untuk membuat pengkajian dan kebetulan saya tim untuk merumuskan pengkajian itu. Dan saya akan share ke teman-teman ya. Jadi kita sudah mengembangkan sebuah form pengkajian berdasarkan dari 14 ini, dan kita juga sudah memberikan kolom di mana dari data yang kalian kaji kita berikan pilihan kemungkinan masalah keperawatan yang muncul ya dari data-data yang sudah kalian checklist. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, yang kedua, instabilitas postural, ya, jatuh dan patah tulang. Ini salah satu sindrom geriatri yang menyertai perjalanan hidup lansia. Ya, ini biasanya kita lihat adanya perubahan cara jalan, ya kan? Kemudian dari perubahan itu akan menyebabkan ketidakseimbangan postur. Ya, ketika tidak seimbang posturnya, apa yang terjadi? Resiko jatuh akan muncul, trauma akan muncul, ya kan? Psikososial juga akan muncul. Apa saja risiko sosialnya? Kurang percaya diri, ya kan? Ansietas, kemudian depresi, ketakutan ketika dia nggak seimbang, takut jatuh kalau dia jalan, dan imobilisasi. Ini banyak sekali teman-teman. Kenapa kok lansia bisa instabilitas postural? Mungkin adanya gangguan visual ya. Sudah tidak begitu terang apa melihat jelas ya kan kemampuan indera penglihatannya. Kemudian organ keseimbangannya itu bermasalah atau sensori motoriknya juga bermasalah ya. Kemudian ini akan terjadi pada kita semuanya yang nantinya akan mengalami proses penuaan ya. Di situ kita akan secara apa ya, secara penelitian kita akan mengalami penurunan kecepatan jarak berjalan. Ya, jadi nggak heran ya kalau kita sedang jalan sama seorang lansia, speednya akan berbeda dengan teman-teman. Atau mungkin sekarang teman-teman juga sudah nyicil nih, sama speednya juga sama-sama kurang satset gitu, sehingga teman-teman sudah ada tanda-tanda sindrom geriatri. Berapa tuh penurunannya? 0,2% per tahun sampai dengan usia 63. Jadi mulai dari sekarang sampai nanti usia kalian 63, itu setiap tahunnya akan ada penurunan kecepatan cara berjalan sebesar 0,2%. Mungkin nggak kita sadari ya teman-teman ya. Nah, kita bayangkan kalau dari awal saja kita nggak modelnya nggak satset gitu kan. Nah, nanti mau seperti apa nih pas kita lansia gitu kan. Yang satset aja ada risiko penurunan kecepatan, apalagi yang nggak satset. Nah, nanti kalau misalkan usia kalian sudah 63 tahun, nah nambah nih. Ya, karena kenapa kok bisa nambah? Ya iyalah kan tadi ya ada apa kontraktur sendi, hipertrofi otot dan sebagainya, sehingga akan menurun dan semakin menurun. Ya, jadi jangan jangan heran nanti kalau di panti teman-teman itu bisa saja tuh dari sini ke pintu bisa saja sejam 2 jam. Ya kan? Karena tadi lirik sekali cara-cara jalannya, tergantung dari kemampuan lansia itu. Nah, kalau kita lihat di masalah I yang kedua ini kira-kira masalah keperawatannya apa teman-teman? Kemudian kalau kita melihat stres, ya, apa kira-kira masalah keperawatannya? Dari data-data yang teman-teman baca di penjelasan ini.
Ada yang bisa menjawab? Sebetulnya sudah ada tuh di penjelasan slide ini tersirat apa masalah keperawatannya. Jadi nanti teman-teman akhirnya ketika belajar dengan perikatan sindrom geriatrik itu teman-teman tidak perlu menghafalkan 140 sekian diagnosis ya. Jadi kita spesifik nih. Jadi setiap ini sindrom geriatrik, setiap ini dia akan memunculkan masalah keperawatan. Sehingga itulah yang nanti teman-teman akan jadikan fokus untuk belajar. Khususnya nanti kalau sudah masuk ke soal UKOM kayak gitu. Ini ya resiko jatuh salah satunya yang kita bisa munculkan ketika kita sedang mengidentifikasi I, yang kedua itu instabilitas postural. Yang ketiga inkontinensia urin. Apa tuh inkontinensia urin teman-teman? What is it? Inkontinensia urin. Yuk, ada 81 mahasiswa nih yang sudah bergabung. Apa tuh inkontinensia urin yang kalian pahami? Atau mungkin sering teman-teman angkat tuh di stase sebelumnya? Mungkin ya. Ketidakmampuan seseorang untuk Ketidakmampuan. menghindari keluarnya urin secara sengaja. Oke, pinter. Ini bahasanya paling gampang apa sih? Ngompol. Ya. Gitu ya. Karena apa? Sphincter intraepsanya itu udah dol gitu kan. Sehingga dia tidak mampu menahan si pintu ya, si pintu sphincternya itu dia tidak bisa menahan kapan dia harus berkemih, kapan tidak berkemih. Sehingga apa? Ketika sudah ada cairan di situ, itu pasti dia akan keluar, bukan? Nah, ini yang menarik nih, gitu kan. Sehingga nanti kita akan lakukan how to prevent, how to treat ya incontinentia urin. Nah, jadi di sini nanti betul sekali tidak mampu menahan, gitu kan. Akhirnya ngompol nih lansia. Banyak nggak kasusnya? Banyak banget, apalagi nanti di panti. Jadi teman-teman jangan heran ya di panti, di rumah sakit ya bau pesing, ya kan bau ngompol itu sudah sangat-sangat familiar ya. Jadi teman-teman harus tahan dengan kondisi seperti itu. Ya, ini penyebabnya apa? Ya, sindrom delirium, bisa imobilisasi, kemudian poliuri, adanya infeksi, kemudian inflamasi, impaksi feses, kemudian ada beberapa obat-obatan yang dia itu sifatnya diuretik ya, mengeluarkan cairannya dan sebagainya. Nah, dampaknya apa ketika kita tidak tangani nih inkontinensia urin? Nah, dehidrasi karena kenapa? Pasti si mbahnya ini akan merasa bahwa nanti kalau saya minum banyak nanti ngompol. Kalau ngompol, kalau nggak pakai pampers nanti apa bau tuh kasur saya. Akhirnya dia tidak mau minum. Ketika nggak mau minum, dehidrasi padahal lansia juga butuh cairan, ya kan? Atau misalkan dia ngompol terus tercecer tuh di lantai. Akhirnya dia nanti akan resiko jatuh terpleset. Itu kan kalau sudah terpleset, ya cedera lah si lansianya ini. Ya kan? Atau misalkan kalau dia mengompol dan tidak apa ya, tidak ternotis oleh si perawatnya dan dia sudah penuh di pampersnya atau diapersnya, itu nanti kan lembab tuh teman-teman. Lembab dicampur dengan di situ kan nggak mungkin nggak ada mikroorganisme ya, kan cairan tubuh yang tidak terpakai, ya kan, sehingga di situ akan mengakibatkan iritasi. Kalau sudah iritasi apa yang terjadi? Lecetlah lukanya. Kalau sudah lecet, apa yang terjadi? Ada luka di kubitusnya. Ya, ini juga bisa menjadi salah satu dampaknya. Malu, depresi, ya, karena mungkin menjadi olok-olokan orang lain kalau dia tahu bahwa dia tuh ngompol, gitu kan. Kalau kita lihat lansia itu kan kurvanya itu sama seperti anak kecil ya. Jadi suka apa ya, suka bully kan gitu. Kalau ada yang oh dia ngompol tuh ngompol-ngompol gitu, sama. Itu kan karakternya sama dengan anak kecil. Kemudian I yang selanjutnya adalah infection. Nah, ini menjadi salah satu penyebab angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas pada lansia. Penyebabnya apa? Infeksi. Oh ya, sorry. Kalau tadi inkontinensia urin, masalah keperhatannya sama ya, inkontinensia urin. Itu. Tapi nanti tinggal di situ ada jenis-jenisnya. Nanti teman-teman tinggal baca di format pengkajian ataupun di SDKI. Nah, sekarang infeksi. Ya, penyebabnya banyak nih. Ya, karena kalau kita berbicara tentang lansia yang sama kayak anak kecil, kekuatan imunnya atau kekebalan tubuhnya itu kan pasti akan menurun. Nggak sestrong kita, ya kan, yang usia remaja dewasa gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian.
Kemudian infeksi adanya perubahan fisik, ya, penurunan refleks batuk sehingga kalau ada mikroorganisme, kompensasi tubuh itu kan akan batuk ya untuk mengeluarkan mikroorganisme yang kita atau ada di saluran pernafasan. Tetapi kalau misalkan kemampuan batuk atau refleks batuknya menurun, akhirnya kan di situ si mikroorganismenya kan akan berkumpul. Kalau berkumpul apa yang terjadi? Muncullah sekret, ya kan nanti masuknya ke pola nafas, kebersihan jalan nafas, pertukaran gas dan sebagainya. Ya, kemudian atau misalkan ada penyakit kronik yang lainnya, ya salah satunya misalnya kayak kayak tadi DM. Ya kan DM itu kan salah satu apa ya salah satu dampak itu kan bisa menurunkan imunitas tubuh. Ya, makanya dulu saya pernah bekerja di satu di TB HIV itu salah satu ternyata resiko orang kena TB itu dari riwayat pengobatan DM, teman-teman. Ternyata memang riwayat pengobatan DM atau orang DM itu secara perjalanan penyakitnya itu tuh bisa menyebabkan imunnya tuh menurun sehingga dia akan lebih terpapar atau lebih rentan terpapar oleh penyakit-penyakit yang menular salah satu itu adalah tuberkulosis. Atau kemarin tuh waktu COVID-19 itu masih ingat tuh seorang orang sebenarnya bilang komorbid, komorbid, komorbid. Nah, itu salah satunya DM. Karena DM itu bisa menjadi salah satu penyakit yang bisa menurunkan imunitas tubuh seseorang. Itu nggak hanya lansia sebetulnya untuk semuanya. Sehingga harus hati-hati ya, kita harus prevent, ya kan, untuk protek supaya tidak masuk ke apa ya, masuk ke area DM tersebut. Nah, infeksinya banyak banget nih, teman-teman di lansia bisa ke infeksi paru, saluran kemih, ya kan? Kemudian pneumonia yang sering terjadi pada lansia ini sering muncul nih, teman-teman di Soalukom. Ya, salah satu soal favorit adalah pneumonia. Di samping CHF, di samping inkontinensia urin, ya kan itu adalah pneumonia. Ya, jadi ini perlu menggali gejala dan tanda-tanda infeksi. Oke, kalau ini kira-kira masalah keperawatannya apa? Yang nggak diperlukan sisanya kemana? Yuk, silakan. Kira-kira apa? Infection. Saya mencoba menjawab. Dari 78 orang nih sudah turun lagi nih. Dari 82. Oke, ini bisa ya kita arahkan ke resiko infeksi. Salah satu masalah yang akan menyertai lansia untuk yang infection. Oke, selanjutnya. Impairment of sense. What is it? Di sini adalah adanya gangguan kognitif dan isolasi sosial. Penyebabnya ini. Tetapi yang kita maksud impairment adalah penurunan kemampuan panca indera. Ya, entah itu pendengaran, jelas ya. Ya, atau penglihatan, atau penciuman, perabaan, ya kan? Sehingga pasti lansia akan mengalami perubahan fungsi ini. Ya, misalnya ketika kita berkomunikasi, makanya kita harus memperhatikan apa ya, speed kita berbicara, cara kita berbicara, intonasinya A, I, U, E, O-nya harus jelas, ya kan? Karena terkadang lansia itu bisa melihat dari gerak bibir ini salah satu treatment yang kita lakukan ketika kita menemukan lansia dengan adanya gangguan pendengaran. Nah, ini nanti masalah ini bisa mengarah Masalah ini nanti bisa mengarah ke arah gangguan persepsi sensor. Ya, entah itu pendengaran ataupun penglihatan. Selanjutnya inanition, ya, adalah kekurangan gizi. Nah, atau kita biasa sebut dengan malnutrition. Ya, ini banyak banget ya teman-teman ya. Ini bisa kekurangan gizi zat makro, zat mikro, di mana penyebabnya adalah asupan energi dan proteinnya kurang. Ya kan? Peningkatan metabolisme tubuh karena apa? Adanya trauma. Kemudian lansia mengalami penyakit tertentu sehingga membutuhkan apa ya energi yang banyak tetapi asupannya sedikit, protein yang baik tapi asupannya sedikit sehingga habislah untuk maintenance atau untuk melakukan proses metabolisme. Kemudian gangguan mobilisasi, ya kan?
kemudian gangguan kapasitas aerobik sampai ke masalah faktor sosial ekonomi. Ya, mungkin yang dulunya si mbahnya ini bekerja, dapat apa penghasilan, ya kan dari pekerjaannya, terus dapat apa ya income. Nah, mau tidak mau saat ini tidak dapat karena sudah tidak produktif lagi. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab adanya malnutrition. Terus kemudian dampaknya apa? Nah, tadi bolak-balik ya hubungannya. Ketika dia malnutrition, kurang protein, kurang energi, dia akan menyebabkan atau meningkatkan resiko infeksinya. Ketika ada luka dekubitus, luka lecet, dia akan sulit sembuhnya. Kemudian status fungsional juga akan menurun. Gimana dia mau makan, gimana dia mau melakukan aktivitas harian kalau dia tidak punya energi, ya lemes kayak gitu dan bahkan peningkatan mortality atau mortalitas. Nah, untuk masalah yang inanition ini, masalah keperawatannya bisa kita arahkan ke defisit nutrisi atau resiko defisit nutrisi. Selanjutnya iatrogenik. Apa tuh iatrogenik? Ini masalah yang dialami lansia karena tindakan medis. Yang paling sering adalah polifarmasi. Apa tuh polifarmasi? Di mana lansia itu mengkonsumsi lebih dari 5 jenis obat. Emang iya banyak kasusnya. Ya, apalagi nanti teman-teman akan menemukan lansia di panti atau di rumah sakit. Kalau di panti khususnya di RPK ya, ruang perawatan khusus. Pasti dia akan mengkonsumsi obat-obatan yang lebih dari 5 jenis. Ya, misalnya dia ada hipertensi, pasti dikasih amlodipin. Nanti dikasih obat untuk pengencer darah. Belum lagi ditambah DM, dikasihnya anti DM. Ya kan, kemudian belum lagi dia nyeri, dikasih analgesik. Dia mual muntah, atau ketika dia dapat obat apa ya metformin, dia harus dikasih antiemetik misalnya lansoprazol gitu. Nah itu banyak banget akhirnya. Belum lagi nanti sarafnya kena, ya kan. Kemudian kolesterolnya tinggi. Akhirnya disitulah menumpuk sekali, ya. Nah itulah namanya polifarmasi. Kemudian insomnia, ya. Insomnia itu apa? Gangguan pola tidur. Ini biasanya ditandai dengan si lansia ini susah untuk memulai tidur. Dan ketika terbangun, dia sulit untuk tidur kembali. Itu tanda-tanda insomnia. Mungkin teman-teman di sini ada tuh ya yang mengalami insomnia, ya kan? Ini yang penting. Ya, jadi hati-hati. Penyebabnya apa? Nih, cemas, depresi. Ya, apalagi sekarang lagi skripsi nih, semester 7 kan. Jangan-jangan nanti bisa menjadi salah satu tadi cicilan sindrom geriatri. Ya, selain tadi mobilisasi, ya kan, yang suka mageran, gitu kan, yang nggak bisa tidur. Sudah dapat tuh 2I, ya kan, dari sindrom geriatri. Ya, dampaknya apa? Stres. Apalagi kalau teman-teman atau lansia punya overthinking, semakin dia nggak bisa tidur, semakin pikirannya kemana-mana. Nah, itu menyebabkan dia stressful, ya. Terus juga harus hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah gangguan fungsi kognitif atau intellectual impairment. Nah, ini tadi yang di slide awal yang tentang stigma lansia, yaitu pikun, lalinan. Nah, ini mungkin juga sama nih, ya kan teman-teman naruh kunci motor lupa taruh di mana, ya kan? Naruh kacamata dipakai atau ditaruh di kepala, tanya kacamatanya di mana, ya kan? Naruh HP lupa sampai disuruh miss call teman-temannya. Nah, itu sudah ada tanda-tanda intellectual impairment. Ya, penyebabnya apa? Pasti adalah Alzheimer penyakit. Nah, apakah ini selalu muncul pada lansia? Selalu muncul, tidak harus nunggu lansia. Ya kan, sekarang pun kita bisa menjadi salah satu calon demensia. Ya, dampaknya apa? Pasti burdennya akan tinggi, ya kan? Kemudian kebutuhan perawatannya akan tinggi, ya, baik di rumah maupun di panti ataupun bahkan di rumah sakit. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang insomnia, masalah keperluan yang muncul adalah gangguan pola tidur. Kalau misalkan kita berbicara tentang gangguan fungsi kognitif, ini kita bisa mengarahkan ke masalah keperawatan yaitu gangguan memori. Itu ya. Selanjutnya isolation, menarik diri. Ya kan, dampaknya apa? Suicide, bunuh diri. Ya kan?
kita nanti bisa arahkan ke masalah keperawatannya adalah isolasi sosial, bisa ke ansietas boleh, kemudian resiko melakukan kekerasan juga boleh, ya kan, kemudian keputusasaan juga boleh, ya. Nanti ini berkaitan dengan masalah-masalah psikososial. Kemudian impecunity, berkurangnya kemampuan keuangan. Ya pasti ya teman-teman ya, kan nggak mungkin ya kecuali dia bos punya perusahaan ya yang long life tuh kekayaannya. Tetapi kalau yang tadinya hanya seorang ASN sekarang jadi pensiun kan nggak banyak uangnya. Ya habis hanya untuk berobat misalnya. Kalaupun dia pakai BPJS pasti kan nggak mungkin. BPJS menanggung ongkos dari rumah ke rumah sakit kan mau dipikirkan juga. Itu belum nanti beli obat yang tidak ditanggung oleh BPJS dan sebagainya. Akhirnya di situ ada muncul ketidakberdayaan secara finansial si pada lansia tersebut. Berarti nanti masalahnya ke arah ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kemudian konstipasi atau impaction, ya sulit BAB atau sembelit. Ya, ini nanti biasanya kalau kita cek BU-nya atau bisi ususnya itu berarti kurang dari 12 kali per menitnya. Kalau misalkan diare itu kan lebih dari 20 kali per menit tuh BU-nya. Tapi ini karena gerakan peristaltiknya tuh ususnya tuh berkurang sehingga konstipasi. Ya ini bisa kita arahkan ke masalah keperawatan konstipasi karena salah satu diagnosis keperawatan juga ada muncul konstipasi. Kemudian selanjutnya itu imun defisiensi. Ini akan berakibat tadi infeksi, ya. Tadi karena dia ada penyakit penyerta, kemudian ada secara fisiologis penurunan imunitas. Ya kan kalau kita berbicara tentang imunitas kita biasanya menggunakan pengecekan CD4 ya untuk menentukan kita imunnya itu berapa banyak sih gitu kan. Nah, itu nanti kita arahkan juga ke risiko infeksi. Kemudian gangguan fungsi seksual, ya. Nah, ini juga bisa nanti menjadi salah satu I yang akan dialami oleh lansia, ya. Menopause, ya kan misalnya. Kemudian di situ akan kita arahkan ke disfungsi seksual, masalah keperawatannya. Oke, inilah teman-teman pengkajian pendekatan sindrom geriatri yang sedang kita kembangkan, yang berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau kakak tingkat kalian, saya masih mengajarkannya pendekatannya itu head to toe atau per system. Tetapi sekarang kita sudah pakainya per sindrom geriatri. Dan sekarang sedang kami uji cobakan pada mahasiswa yang per Senin kemarin masuk di Panti. Sudah pakai pengkajian yang pendekatannya sindrom geriatri. Nah, apakah cukup dengan pengkajian sindrom geriatri? Oh, tidak. Ya, karena kita juga akan memperhatikan pengkajian paripurna pasien geriatri. Jadi kita ada dua pendekatan. Kalau ini nanti pengkajian itu dilakukan oleh interdisiplin. Ya, jadi tidak hanya perawat yang melakukan pengajian itu, tapi semua tenaga medis yang punya wewenang untuk melakukan tindakan kepada lansia itu menggunakan pengkajian paripurna pasien geriatri atau biasa kita singkat dengan P3G. Apa tuh pengkajian paripurna pasien geriatri? Di situ itu pastinya menentukan masalah dong, nggak mungkin nggak. Ya, karena pengkajian itu kan fungsinya menentukan masalah. Kemudian kita juga menentukan kemampuan fungsional si lansianya, kemampuan psikososialnya, kemampuan lingkungan bagi lansia. Sehingga untuk melakukan pengkajian paripurna pasien geriatri ini membutuhkan pendekatan yang khusus ya secara komprehensif atau holistik ya teman-teman ya, perawatan holistik menyeluruh ya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa si format pengkajian ini bisa dimiliki atau dilakukan oleh dokter, perawat, kemudian nutrisionis, kemudian fisioterapis, dan sebagainya yang mengelola lansia sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, tujuannya apa kita pakai P3G? Kita merencanakan penanganan yang lebih komprehensif dan yang paling penting long life care ya perawatan jangka panjang atau seumur hidup ya karena kita nggak tahu kan nggak mungkin ya kan lansia itu nanti kembali seperti anak muda kan nggak bisa artinya kita pendekatan perawatan adalah perawatan jangka panjang ya hampir sama dengan end of life ya kalau memang lansianya punya masalah-masalah kesehatan atau masalah di paliatif.
Nah, kemudian manfaatnya apa dari pengkajian ini? Karena dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk mengelola lansia, ini didapatkan keterpaduan dalam tata laksana geriatri. Sehingga apa? Efektif tuh, luarnya tercapai. Dan yang paling penting apa? Efisien, hemat biaya. Nah, sehingga sekarang semua Fasiankes menggunakan P3G ini untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah pada lansia. Nah, inti dari P3G yang perlu teman-teman pelajari yaitu ada 8 instrumen yang harus kita lakukan untuk mengkaji pasien lansia. Sebetulnya ke-8 instrumen ini juga bisa kita integrasikan di 14I tadi. Contohnya, nomor 1 sama 2. Ini kita ngomongin tentang activity daily living, ya, Bartel Index sama Lawton. Nah, ini biasa kita gunakan untuk menguatkan masalah imobilisasi atau immobilization tadi ya, yang pertama. Di mana masalah keperawatannya akan mengarah ke gangguan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas. Yang kedua instrumen ini bisa kita lengkapi atau integrasikan di I yang pertama. Kemudian pengkajian yang ketiga resiko jatuh. Tadi kita bisa integrasikan di apa tadi? Instabilitas postural untuk menguatkan bahwa benar nggak ini pasiennya resiko jatuh. Kemudian Geriatric Depression Scale atau GDS. Ya, ini kita menilai depresi atau tingkat depresi lansia. Ya, ini bukan gula darah sewaktu ya. Nanti kalau di soal UKOM kok dituliskan GDS misalnya sekian tanpa ada satuan miligram per DL, berarti GDS yang dimaksud adalah Geriatric Depression Scale, bukan gula darah sewaktu. Ini kita masukkan ke isolasi sosial atau I yang isolation. Kemudian ada MCCDT, MMSE sama AMT ini bertiga. Nah, ini bisa kita masukkan ke impairments of intellectual impairments atau tadi ya ada demensia atau kepikunan. Nah, salah satu yang kita akan kuatkan masalah atau datanya itu menggunakan Minikov dan clock drawing test, MMSE dan AMT. Dan yang ke-8 itu MNA. MNA ini nanti kita akan kuatkan di inanition atau malnutrition. Kita menggunakan MNA. Nah, nanti kita coba pas nih satu persatu. Ya, satu persatu masalah teknis screeningnya. Oke, yang pertama adalah indeks Bartel modifikasi. Ini karena kenapa ada modifikasi? Karena di sini ada beberapa penyesuaian ya. Ini juga berbeda dengan Bartel Index yang versi sebelumnya. Nanti teman-teman belajarnya pakai ini. Dan nanti akan diajarkan ketika praktek laboratorium ya. Saya tidak masuk di praktek lab ya, karena mappingnya saya masuk di teori saja. Apa saja yang perlu kita kaji di Bartel Index Modification? Yang pertama adalah kemampuan BAB mengendalikan rangsang BAB BAK ya. Ini berkaitan dengan inkontinensia urin dan AFI. Kemudian personal hygiene, kemudian toileting, ya kan, keluar masuk WC, melepas memakai celana, kemudian mencebok, menyiram dan sebagainya. Kemudian makan dan minum. Ya, kemudian moving, bergerak dari kursi roda ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kursi roda. Kalau misalkan dia tidak pakai kursi roda, ya dari tempat tidur dia berdiri, dari berdiri ke tempat tidur kita akan nilai. Kemudian walking, berjalan di tempat yang rata, kita akan nilai. Kemudian berpakaian, naik turun tangga, dan mandi. Nah, dari masing-masing item fungsi ini atau fungsional pada lansia ini, silakan teman-teman tentukan apakah setiap fungsi ini dilakukan secara mandiri atau harus dibantu atau butuh pertolongan atau bergantung sama orang lain. Nah, ini teman-teman tolong harus bisa memastikan kapan saya bisa memilih mandiri. Mandiri itu dipilih ketika kita bisa memastikan bahwa lansia melakukannya sendiri. Mulai dari punya inisiatif, melakukan dan menyelesaikan. Contohnya makan nih sama minum. Kalau misalkan kita masih harus mengingatkan si mbahnya, mbah sudah jam berapa nih? Setengah 10, waktunya sarapan. Nah, berarti posisinya mbaknya itu belum bisa kita katakan mandiri, teman-teman, meskipun bisa makan sendiri.
Karena kenapa? Masih harus kita ingatkan, padahal itu adalah activity daily living. Ya kan? Sama mungkin seperti teman-teman di rumah ya, mungkin sudah ada ketidakmandirian atau ketergantungan sama orang tuanya. Makan harus diingetin, ya kan? Yuk makan sudah pagi, atau sudah jam 9 makan dulu. Nah, itu nggak mandiri. Nggak ada inisiatif, meskipun bisa makan sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan mandiri itu berarti simbahnya, oh iya, saya jam 9 makan. Oke, saya ke dapur, saya ngambil piring sama sendok garpu, kemudian saya ngambil nasi di magicom, saya ngambil lauk di rak, kemudian saya duduk makan, setelah makan saya bereskan, saya cuci, taruh di rak kembali. Itu namanya mandiri. Ya, jadi tidak hanya sebatas dia bisa makan, memasukkan ke dalam itu enggak, tetapi proses makan itu yang harus dikatakan mandiri. Oke, selanjutnya adalah lauton. Lauton ini lebih luas ya, karena ini instrumental. Ya, instrumental itu sampai kita menilai kan sekarang lansia nggak jarang ya yang nggak punya HP. Jadi kita sampai melihat kemampuan si lansia itu bisa nggak dia menggunakan telepon. Ya, mau nelpon pakai HP-nya bisa nggak kira-kira. Kemudian bisa pergi ke suatu tempat sendiri atau harus diantar. Ya, misalnya kita mau ke rumah cucunya. Itu kan, oh si mbahnya ini bisa naik motor sendiri atau kalau naik angkot tahu naik angkot yang mana, nanti naik di mana, turun di mana, ongkosnya berapa gitu. Kemudian bisa berbelanja ya ke pasar ya, bawa keranjang sendiri, kemudian bawa uang sendiri, dia tahu harganya berapa, dia bisa mengeluarkan uang sesuai dengan harganya dan sebagainya. Kemudian menyiapkan makan tadi ya. Jadi tidak hanya makan tapi menyiapkan makanan. Kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya nyapu, ngepel, bersih-bersih, nah itu bisa nggak sih mbahnya? Mencuci pakaian, nah, bisa nggak nih? Bisa mencuci pakaian sendiri apa nggak? Sekalipun pakai mesin cuci nggak masalah, teman-teman. Yang penting dia paham bagaimana cara mengoperasionalkan si mesin cuci itu. Kemudian mengatur obat-obatan. Ya, jadi dia tahu mana obat yang diminum di pagi hari, di siang hari, di malam hari, ya kan? Sudah tahu cara membedakannya dan sudah paham bagaimana minum di waktu jam berapa. Kemudian dapat mengatur keuangan, ya bisa mengelola keuangannya. Apalagi kalau dia punya pensiun atau dapat jatah dari anak-anaknya, dia bisa mengelola. Oh ini saya pakai buat bayar arisan. Oh ini saya pakai buat belanja ke pasar. Oh ini saya pakai buat beli apa dan sebagainya. Ya. Kemudian resiko jatuh. Ini biasanya kita pakai MFS ya, tetapi ini pakai yang resiko jatuh, nggak masalah. Nanti di format pengkajiannya banyak banget teman-teman pengkajiannya, tinggal kita pilih. Nah, kalau saya pribadi prefer menggunakan pengkajian keseimbangan, karena kenapa? Itu bisa kita nilai secara objektif. Nanti ada di format pengkajiannya. Ya, jadi kita minta mbaknya duduk di kursi yang tidak ada pegangannya, kemudian kita minta mbak yuk berdiri, duduk kembali, berdiri, duduk kembali. Gitu. Kita lihat tuh mbaknya sambil pegangan nggak sama si kursinya ketika berdiri duduk. Kalau pegangan berarti dia sudah ada risiko jatuh. Ya makanya kita siapkan kursinya yang tidak ada pegangannya. Apalagi yang kayak kalian buat kuliah tuh nggak boleh ada meja di depannya, itu nggak bisa. Jadi kursi-kursi bener-bener yang dia tanpa pegangan tangan. Kemudian disuruh nanti berdiri, jalan ke depan, putar balik. Nanti kita lihat tuh keseimbangan jalannya, lurus apa tidak. Kemudian kecepatan jalannya, kemudian tinggi langkahnya, itu kita lihat semuanya. Itu kalau pakai pengkajian keseimbangan. Ya, kalau ini lebih ke subjektif ya, karena kita menilai atau bertanya ke si mbahnya. Nah, ini yang menjadi bias. Mungkin ada beberapa mbah yang memang dia lupa atau dia mohon maaf berbohong untuk bisa menutup bahwa saya tidak bermasalah seperti itu contoh. Nah, ini geriatric depression scale. Nah, kita tanya tuh puas nggak dengan kehidupannya? Apakah sudah mulai meninggalkan banyak kegiatan? Kemudian hampa apa tidak rasanya, bosan apa tidak, masih punya semangat atau tidak, takut atau tidak, bahagia atau tidak, merasa tidak berdaya atau tidak, kemudian lebih senang tinggal di rumah atau pergi ke suatu tempat, itu kan, kemudian suka membandingkan dirinya dengan orang lain, kemudian merasa nggak dia itu hidupnya menyenangkan, dia merasa tidak berharga, penuh semangat apa tidak perasaannya. Kemudian dia merasa nggak kalau hidupnya tidak ada harapan, atau dia merasa bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Nanti kita akan lihat nih, ya, gitu. Semuanya kita lihat nanti ada scoringnya, interpretasinya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri.
Ya, kalau saya pribadi itu kalau misalkan memang dia sudah ada di range sedang dan berat, boleh kita angkat. Tetapi kalau dia di range ringan atau tidak ada sama sekali masalahnya, tidak perlu kita angkat masalahnya. Oke, selanjutnya yang untuk menentukan fungsi kognitif atau intellectual impairments. Yang pertama adalah Minikoff dan clock drawing test. Nah, ini caranya seperti ini, teman-teman. Minikoff itu ya kita meminta si pasien untuk menyebutkan 3 kata yang kita sebutkan. Biasanya saya akan melihat di sekitar lansia itu ada barang apa yang mungkin accessible. Misalnya ada kursi, meja, kasur misalnya. Nah, kita itu yang sebutkan. Jangan sampai kita menyebutkan benda-benda atau sesuatu yang susah untuk disebutkan si lansia. Misalnya karena kita sedang jadi mahasiswa, kita ingatnya di kampus itu ada LCD, infocus, pointer, bingung lansianya. Karena di sana tidak ada barang itu. Itu. Jadi silakan kalian bersafari melihat observe sekitarnya. Oh, di situ ada piring. Oh ada botol, oh ada sendok, itu saja yang saya sebutkan. Nanti suruh simbahnya menyebutkan apa yang kita sebutkan. Itu adalah mini cough. Ya. Kemudian kita lengkapi atau lanjutkan dengan clock drawing test. Caranya gimana? Kita instruksi ya teman-teman, bukan memberikan contoh. Ya, contohnya nih, pertama Mbak, boleh nggak gambar lingkaran utuh? Nah, Mbaknya nanti gambar lingkaran nih seperti ini. Nah, kan utuh nih teman-teman, harus utuh. Kalau dia cuma segini, nah ini nggak utuh, ini berarti salah. Harus utuh. Kalau dia benar, kita kasih nilai 1. Kemudian angkanya lengkap 1 sampai 12. Ini jangan sampai terbalik. Ya, dia benar angkanya benar saat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, lengkap. Kita checklist. Oh, dapat tambah 1 poinnya. Kemudian kita lihat tuh letaknya, urut nggak sesuai dengan arah jarum jam 1, 2, 3, 4 ke kanan ya. Nah, itu berarti benar kita kasih checklist 1. Kemudian kita minta mbaknya mbah tolong, ya kan, gambar jam yang jarum jamnya menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit. Artinya di sini teman-teman lihat ada jarum pendek sama jarum panjang. Jarum pendek itu di sini ya di angka 11, jarum panjangnya di angka 12. Sorry, angka 2 untuk menunjukkan bahwa itu jam 11 lebih 10 ya, sehingga kita kasih angka 1. Nah, ini 4 nih artinya gitu ya. Nah, selanjutnya MMSE ini juga sama teman-teman untuk menilai fungsi kognitif lansianya. Mulai dari orientasi kita nanya sekarang tahun berapa Mbah, musim apa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa, kita ada di mana nih negaranya, provinsinya, kabupaten kotanya, nama gedungnya, sampai ruangannya. Kalau di panti berarti nanti tanya nama pantinya apa, kemudian wismanya di mana. Kan ada wisma-wisma nanti yang di panti ya, kayak rumah-rumah petak gitu, ada gedung-gedung masing-masing rumah. Kemudian kalau di rumah sakit tanyakan tuh di rumah sakit mana, ruangan apa gitu itu untuk menilai orientasi. Registrasi sama seperti tadi Minikov, kita menyebutkan 3 benda yang berbeda, kemudian kita meminta responden untuk mengulangi ya kan apa yang kita ucapkan. Nah, selanjutnya atensi dan kalkulasi. Ini kita meminta si mbahnya untuk menghitung, Mbah, kalau saya punya angka 100, ya, kemudian dikurangi 7 berapa, Mbah? Dikurangi 7 lagi berapa, Mbah? Dikurangi 7 lagi berapa, Mbah? Sampai 5 jawaban. Nah, ini jangan sampai si perawatnya juga nggak bisa ngitung, kan gitu. Harus punya kunci jawabannya untuk bisa menilai benar tidaknya si lansia menyebutkan angka tersebut. Nah, gitu ya. Atau responden diminta mengeja terbalik kata wahyu. Ya, wahyu itu apa? Tulisannya WAHYU. Nah, kita minta dibaca terbalik atau dieja terbalik berarti how gitu misalnya. Nah, ini nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan misalnya 2 nilai.
Kemudian mengingat kembali. Nah, kita tadi sudah menyebutkan di registrasi, kemudian kita minta untuk menyebutkan kembali. Kemudian bahasanya kita minta simbahnya untuk menyebutkan benda yang kita tunjuk ya di sekitar si eh, area atau kamar simbahnya. Kemudian kita meminta untuk mengulang kalimat yang kita baca tanpa, kalau, dan atau tetapi. Kemudian selanjutnya kita meminta untuk mengambil kertas, kemudian melipat menjadi dua dan taruh di lantai. Nah, melipat jadi duanya ini tidak harus simetris ya teman-teman. Jadi kita tinggal hitung kalau di situ ada dua sisi ya berarti sudah benar. Ya, karena kita nggak melihat simetrisnya, tapi kita melihat benar nggak dua sisi seperti itu. Kemudian simbahnya kita tuliskan ini, pejamkanlah mata Anda, suruh baca dan mempraktekannya. Ya, setelah dia baca, dia harus memejamkan matanya. Kemudian kita meminta si lansia kita untuk menulis sebuah kalimat. Ya, misalnya nama saya Jauhar gitu misalnya. Itu boleh kita tuliskan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah menyalin gambar. Di sini ada segi lima ya teman-teman. Ya, pastikan ada segi lima. Ada 5 sisi di masing-masing gambar. Kemudian saling berkaitan dan ada 4 sisi yang saling berkaitan. Itu harus benar seperti ini. Nanti dia modelnya ke sana kemari nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya ada 5 sisi ya masing-masing. Kemudian dia bergandengan. Yang bergandengan ada 4 sisi. Itu dikatakan satu. Nah, nanti interpretasinya seperti ini. Nah, kemudian SPMSQ ini sama ya. Ini tinggal kita checklist. Oh iya dia benar. Benar. Oh salah, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, nanti jawabannya tuliskan di sini. Ya, misalnya tanggal berapa hari ini? Bisa dia bilang tanggal 2. Oh ya benar. Dan seterusnya sampai ke pengurangan. Kalau di MMSE tadi 100 dikurangi 7 sampai 5 tingkat, kalau ini 20 dikurangi 3 sampai 3 tingkat. Jadi 20 kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3. Nah, ini juga teman-teman harus paham dulu. Angka hasilnya berapa, jangan sampai nanti ikut bingung kayak mbahnya. Nanti harus intervensi juga nih si perawat. Kemudian AMP ini masih sama untuk mengukur kemampuan intelektualnya. Ya, nanti kita tinggal lihat, kita tanya kalau SPMSQ kita tulis jawabannya apa. Kalau AMT kita hanya menentukan jawaban itu benar atau salah. Nanti tinggal di total. Untuk yang nomor K ini, itu kita bisa observasi, bisa kita tanyakan. Jadi ini bisa pakai data subjektif, bisa pakai data objektif. Ya, tinggal kita observasinya, pengamatannya seperti apa. Nah, terakhir di P3G itu Mini Nutritional Assessment atau MNA. Ya, di mana ini kita lakukan untuk menilai apakah si lansia ini akan kita angkat diagnosis defisit nutrisinya atau tidak perlu, atau masih resiko defisit nutrisi, atau bahkan tidak ada resikonya. Nah, ini ya pengkajiannya. Jadi kita akan nanya, ada nggak penurunan asupan makan dalam 3 bulan terakhir? Kemudian ada nggak kehilangan berat badannya? Kemudian ada nggak bagaimana kemampuan melakukan mobilitasnya? Kemudian ada nggak stres psikologisnya? Kemudian ada nggak masalah neuropsikologisnya, demensia misalnya? Kemudian nilai IMT-nya berapa? Nanti kalau untuk bisa menentukan IMT berapa itu kan teman-teman harus lihat atau mengukur tinggi badan sama berat badan. Masih ingat ya cara menghitung IMT? IMT sama dengan BB dalam kilogram per TB dalam meter kuadrat. Nanti tentukan menurut range ini. Ini range-nya bukan menurut Kemenkes ya teman-teman ya, tapi kategori yang dibuat oleh si kuesioner ini. Ya, jadi ini IMT tidak menentukan, oh di sini normal kan enggak, karena beda range-nya. Gitu. Nah, ketika eh, lebih dari sama dengan 12 itu tidak memiliki resiko. Ya, nilainya nih. Jadi stop. Kalau lebih dari sama dengan 12. Tapi kalau kurang dari sama dengan 11, teman-teman harus melanjutkan pengkajian yang ini, form penilaian. Ya, jadi nanti kita nilai apakah tinggal sendiri, kemudian menggunakan obat lebih dari 3 macam, apakah ada ulcer pressure, luka tekan,
kemudian makannya sehari berapa kali, kemudian berapa kali sumber protein yang dimakan, kemudian berapa kali dia makan sayur dan buah, apakah 2 porsi sehari, kemudian banyak cairannya berapa gelas setiap hari, cara makannya apakah disuapin atau makan sendiri, ya, kemudian pandangan si lansia terhadap status gizinya dia sendiri, itu kan, kemudian bagaimana persepsi dia membandingkan dia dengan kondisi kesehatan orang lain atau lansia yang lainnya. Kemudian sampai kita mengukur LLA sama LB, ya, lingkar lengan atas sama lingkar betis. Berarti teman-teman siapkan meteran atau medline. Nah, nanti tinggal ditambahkan sehingga muncullah, ya kan, ada 2 kategori. Kalau kurang dari 17 itu berarti malnutrisi, artinya kita bisa mengangkat diagnosis defisit nutrisi. Kalau resiko malnutrisi, kita bisa angkat diagnosis resiko defisit nutrisi. Nah, ini faktor pengkajian yang perlu diperhatikan teman-teman. Ya, karena kita saat mengkaji lansia nanti ketika di panti ataupun rumah sakit, pastikan tidak ada kebisingan. Jadi jangan berisik, ya kan? Kemudian suhunya harus hangat. Hindari cahaya langsung. Posisinya berhadapan-hadapan, duduk dengan nyaman. Dekat dengan kamar mandi karena takutnya nanti tiba-tiba pengen pipis atau pengen BAB. Ya, privacy. Ya, jangan diumbar, jangan berkumpul kecuali dia yang meminta. Sabar, ya kan, dan tidak tergesa-gesa. Karena kenapa? Lansia butuh proses berpikir yang lebih lama daripada kita untuk menjawab pertanyaan kita. Kemudian relax. Kemudian berikan kesempatan berlanjut berpikir, jangan terus ditanyanya tanpa kita berikan kesempatan mereka untuk menjawab. Kemudian kita juga harus observe. Kalau sudah mulai lelah, capek, ya kan, bosan, kita terminasi saja. Karena pengkajian lansia beda dengan pengkajian orang dewasa maupun remaja. Ya, bisa berhari-hari teman-teman, tergantung dari kondisi lansia itu sendiri. Ya, kemudian faktor yang lain itu interrelasi, ya, karena antara aspek fisik dan psikologis itu saling berkaitan. Kemudian masalah kesehatan itu adanya penyakit atau ketidakmampuan status fungsional yang mempengaruhi proses pengkajian. Oke, itu untuk pengkajian. Sekarang ke diagnosis. Ya, diagnosis itu apa? Clinical judgment atau masalah yang kita angkat berdasarkan dari hasil pengkajian. Ya, kita bisa pakai SDKI teman-teman ya untuk di UMKU. Kenapa ini masih status Nanda? Karena ada beberapa institusi yang masih mengajarkan pakai buku 3N, Nanda, NOK, dan NIK. Kalau kita sudah pakai 3S ya, atau 4S kita SDKI, SLKI, SIKI, dan SPO keperawatan. Ya, karena ada beberapa institusi yang memang pengen nanti si mahasiswanya kerja merawat lansianya di Jepang, di Belanda, di Aussie, sehingga nggak ada tuh di sana SDKI, gitu kan, pakainya Nanda. Oke. Menentukan prioritas masalah pada lansia itu berdasarkan tingkat kegawatannya dan kebutuhan dasar manusia. Misalnya pakai Maslow. Ya, berdasarkan tingkat kegawatannya, misalnya dia mengancam, ya kan? Misalnya bersihan jalan nafas. Ini harus pertama nih teman-teman. Ya, karena dia masuk ke prioritas tinggi karena mengancam kehidupan dan perlu didahulukan. Kemudian prioritas sedang, ya, tidak gawat, tidak mengancam hidup. Tentunya personal hygiene. Ya, jangan sampai nanti defisit perawatan diri diawalkan tuh dibandingkan bersihin jalan nafas, itu salah. Kemudian prioritas yang rendah itu situasi yang tidak berhubungan langsung dengan prognosis penyakit. Misalnya tadi ya, impecunity, masalah keuangan, ketidakefektifan manajemen kesehatan karena tadi kausanya keuangan. Itu nggak perlu ditaruh yang paling atas. Artinya teman-teman ini perlu diperhatikan. Mungkin kalau teman-teman belajar di gadar kritis pakainya ABCD ya. Kemudian kalau belajar di keluarga pakainya scoring priority ya kan. Nanti kalau belajar di komunitas pakainya scoring priority. Tapi kalau di Garontik kita berdasarkan prioritas tadi ya, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian selain tadi berdasarkan kegawatan, kemudian kita juga bisa melakukan penentuan prioritas masalah berdasarkan kebutuhan dasar manusia, mulai dari fisiologis, ya, kemudian mencintai dan dicintai, keamanan dan keselamatan, harga diri, sampai ke aktualisasi
diri. Monggo silakan teman-teman bisa pakai Maslow, boleh, bisa pakai Virginia Henderson juga boleh, silakan. Ya, jadi mulai dari awal KDM yang pertama sampai ke yang kesekian, ya sesuai dengan referensi yang digunakan. Nah, di sini kita mengenal ada 3 jenis diagnosis, ya, diagnosis yang aktual, yang resiko, dan yang health promotion. Ya, di sini teman-teman perlu diperhatikan cara penulisan diagnosisnya, ya, perlu diperhatikan cara penulisan diagnosisnya. Kalau aktual harus lengkap, masalah berhubungan dengan etiologi ditandai dengan data subjektif dan objektif. Ya, contoh-contoh masalah keperawatan aktual yaitu defisit nutrisi. Pokoknya intinya tidak ada kata resiko di atas, di depan. Ya. Kemudian yang kedua, diagnosis resiko. Ini formulasinya masalah ditandai dengan etiologi. Kalau resiko dia tidak punya penyebab. Tidak punya data subjektif objektif. Kebalikan sama yang health promotion atau potensial. Kalau health promotion dia tidak punya penyebab tapi ada datanya, tetapi kalau yang resiko dia ada penyebabnya tetapi tidak punya data penunjangnya. Nah, biasanya masalah risiko itu diawali dengan kata resiko di depan masalahnya. Yang ketiga, health promotion atau potensial. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa formulasinya adalah masalah ditandai dengan data subjektif dan objektif. Jadi kalau di STKI dia tidak punya penyebab. Contohnya apa? Semua masalah yang diawali dengan kata kesiapan itu masuk ke promosi kesehatan. Ini contoh-contohnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian intervensi. Ya, intervensi ini penting teman-teman ya. Intervensi kita lakukan, kita susun untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Nah, dalam menentukan tujuan atau kriteria hasil di sebuah intervensi, harus memperhatikan S, perilaku lansia yang diamati atau subjek. P-nya predikat, kondisi yang ada di lansia, K-nya kriteria, kata kerja yang bisa diukur, meningkat, menurun, bertambah, berkurang. Nah, itu harus ada kuantitinya. Misalnya nyeri nih, dari 5 ke 3, ini harus bisa diukur. Nah, K-nya, sesuatu yang menyebabkan asuhan diberikan dan W-nya adalah waktu yang ingin dicapai. Ya, di mana di tujuan itu kita tuliskan contohnya seperti ini ya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, ya kan, masalah defisit nutrisi teratasi dengan kriteria hasil dan seterusnya. Monggo selengkap mungkin berdasarkan dari SPKKW, subjek, predikat, kemudian kriteria, kondisi, dan waktu yang ingin dicapai. Ini contoh penulisannya ya teman-teman ya. Cara penulisan tujuan dan cara penulisan intervensi. Mohon nanti bisa disesuaikan. Yang masih belum sesuai, silakan bisa disesuaikan supaya nanti teman-teman lebih terbiasa menyusun intervensi yang benar saat stase atau saat profesi nurse. Ya, tujuan dituliskan kode sama judul luarannya. Di diagnosisnya kita tuliskan juga diagnosis dan kode diagnosisnya. Kemudian di intervensi kita tuliskan judul intervensinya sama kode intervensinya. Selanjutnya konsep implementasi. Ya, implementasi apa? Ya, kita melakukan apa yang kita sudah rencanakan. Yang perlu diperhatikan saat implementasi ke lansia adalah bahaya fisik. Ya kan, perlu memperhatikan safety atau protection. Teknik komunikasi ya, jangan banter-banter. Lansia itu sebetulnya nggak perlu kita kasih suara yang keras ya ketika dia nggak dengar itu contohnya. Nah, kita tinggal pastikan dia berada dengan kita, ya kan, mata ketemu dengan mata, mulut itu melihat mulut kita. Sehingga ketika si lansia ini nggak bisa mendengar, dia bisa melihat gerak bibir kita. Ya, jadi kita gunakan si indera kita atau body language kita untuk bisa menyampaikan pesan ataupun message yang kita ingin tanyakan ke lansia atau akan kita sampaikan ke lansia. Kemudian keterampilan prosedur tindakan, ya jangan sampai nanti nginfo salah, bolak-balik nanti lansianya mutung, ya kan? Dan ini harus touching teman-teman ya, tindakan keperawatan pada lansia. Kalau kalian tidak melakukan apapun hanya cuma ngasih tahu, nanti ketika saya nguji mahasiswa ke panti saya tanya, Mbak sudah diapain? Nggak diapa-apain. Padahal kamu sudah
ngomong sana sini sana sini. Nah, itu spesialnya lansia. Dia merasa tidak diintervensi atau tidak diapa-apakan kalau dia tidak disentuh. Ya, disentuh artinya touching, direct care, misalnya massage, ajarin ROP, kemudian ROM. Ya, jangan edukasi, lagi edukasi, lagi edukasi. Ya, hak lansia kita perhatikan, kemudian tingkat perkembangan lansia juga menjadi salah satu pertimbangan saat melakukan implementasi. Ya, di mana fokusnya kita memandirikan dan produktif. Ya, gitu untuk lansia-lansia sedang kita intervensi atau kita tindakan. Nah, ini contoh bentuk implementasinya bisa exercise, bisa TAK, bisa latihan kognitif. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, apa saja yang bisa kita lakukan pada lansia, yang mulai dari ROM, aerobik, kemudian latihan kekuatan otot, terapi musik, membaca majalah, menonton TV, kemudian realita, sosialisasi, kemudian aversion terapi, kontingensi terapi, latihan kemampuan sosial, dan sebagainya. Ya, nanti banyak sekali yang perlu kita kuatkan di intervensi lansia. Nah, cara penulisan implementasi seperti ini ya. Ubahlah bahasa intervensi menggunakan bahasa kata kerja aktif, yang berikan menjadi memberikan, yang batasi menjadi membatasi, yang menjelaskan menjadi jelaskan menjadi menjelaskan, observasi menjadi mengobservasi dan sebagainya. Kemudian respon, tolong diperhatikan, ini harus benar ya. S-nya ini yang sering teman-teman miss atau salah ya. S itu adalah subjektif. Respon subjektif itu bisa kita lihat selama dan sesaat setelah tindakan selesai. Jadi tolong biasakan tidak menggunakan pasien bersedia, klien bersedia, itu bukan respon. Proses itu terjadi sebelum tindakan. Yang perlu kita catat adalah selama kamu masase, selama kamu ngasih ROM, apa yang disampaikan lansia, apa yang kamu lihat dari lansia, tuliskan dalam S dan O. Sehingga ini penting teman-teman. Untuk O ini wajib ada meskipun lansianya nggak ngomong. Karena kenapa? Perawat tuh selama melakukan tindakan keperawatan harus mengobserv lansia. Takutnya dia nanti keletihan, ya kan nggak nyaman, kemudian boring dan sebagainya. Tetapi S ini sifatnya sunnah. Kalau misalkan memang tidak ngomong apa-apa si lansianya kan ya sudah kan tidak perlu kita catat di dengan kita strip atau tidak terkaji gitu. Tetapi kan kita sebagai perawat kan harus melakukan komunikasi terapeutik ya. Kita harus melakukan komunikasi terapeutik gitu kan. Kita harus bertanya dong, masa iya kita nggak basa-basi sih, Mbak, gimana kabarnya? Gimana ROM-nya? Susah nggak, Mbak? Dia bilang gampang. Nah, itu kan respon. Sehingga untuk bisa menjawab S atau biar terisi, kita harus berkomunikasi terapeutik. Dan jangan lupa ada legalisasi dalam bentuk para perawat yang melakukan tindakan. Nah, terakhir dievaluasi, ini penilaian untuk membandingkan kondisi lansia dengan tujuan yang ditetapkan. Makanya tadi saya sampaikan di awal slide yang ada proses keperawatan. Evaluasi bisa kita nilai dari kriteria yang sudah kita tentukan. Jadi jangan sampai kalian ingin tahu berat badan tetapi pakai kriteria mikrotois, kan nggak bisa. Atau kalian misalnya pengen tahu tinggi badan si lansianya, kamu ukur pakai timbangan digital, kan nggak bisa. Kita harus apple to apple gitu. Karena si proses evaluasi ini itu adalah mengukur keberhasilan intervensi yang kita lakukan ya berdasarkan kriteria hasil. Oke, manfaatnya apa sih evaluasi? Yaitu menentukan perkembangan kesehatan klien, kemudian menilai efektivitasnya, efisiensinya, produktivitasnya, kemudian kita menilai implementasinya, kemudian umpan balik, menyusun proses keperawatan selanjutnya, kemudian menunjang tanggung jawab dan tanggung gugat implementasi keperawatan. Nah, jenis evaluasi apa saja teman-teman? Ini kalau kita berbicara tentang Dunabedian paradigma, untuk menilai tindakan keperawatan itu ada yang pertama evaluasi structures. Ya, kita lihat tuh lingkungannya, sarana prasarananya, rasio perawat sama lansianya, dukungan administrasinya, pemeliharaan dan pengembangan kompetensi staf dan seterusnya. Evaluasi proses itu jenis informasi yang didapatkan saat wawancara dan pemvis. Validasi dari rumusan diagnosis keperawatan, kemampuan teknis perawat.
Kemudian evaluasi hasilnya itulah yang nanti akan muncul di catatan teman-teman, yaitu SWOT. Ya, evaluasi hasil itu bisa evaluasi formatif, bisa evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu yang ini teman-teman. Nih, ini evaluasi formatif. Jadi evaluasi atau hal yang bisa kita nilai selama dan sesaat setelah tindakan keperawatan. Ini namanya formatif. Tetapi kalau kita berbicara tentang evaluasi sumatif, itu yang ini. Nah, SOAP. Karena kenapa? Kita baru bisa menilai ini setelah 3 kali 24 jam sesuai dengan waktu yang kalian tentukan. Gitu. Oke, nah disinilah yang namanya evaluasi sumatif atau terakhir. Nah, tuliskan nih diagnosisnya. Kemudian SO-nya. SO ini yang perlu dicantumkan itu mengacu kepada kriteria hasil. Contohnya tadi, misalnya di intervensi nih. Ya, ketika saya ingin melakukan tindakan keperawatan untuk meningkatkan status nutrisi biar membaik, berarti SO-nya atau indikator yang saya evaluasi adalah 1, porsi makannya, 2, BB-nya, 3, IMT-nya. Jadi nanti di S sama O di bagian evaluasi jangan sampai keluar dari 3 ini. Atau malah nggak ada 3 ini kan salah gitu. Tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau mengukur berat badan berarti pakai timbangan digital. Kalau kita mau mengukur tinggi badan berarti harus pakai mikro toys kan gitu, harus apple to apple. Nah, untuk menilai status nutrisi ini berarti saya harus memastikan bahwa bagaimana porsi makannya, meningkat atau tidak, BB-nya bagaimana, IMT-nya bagaimana. Itu saja yang kita tuliskan di S sama O. Kita tinggal tentukan, ya kan? Di setiap kriteria ini itu cocoknya ditulis di S apa di O, kan gitu. Ya. Kalau porsi makan itu ketika kita lihat porsinya langsung berarti kita tuliskan di O. Ya kan? Tetapi kalau kita nggak sempat melihat porsi makan pasien karena sudah diangkut oleh ahli gizinya, kita bisa menanyakan, Bu, Mbak, gimana tadi habis nggak makanannya? Nah, itu masuk ke S. Itu berarti pasien atau PM atau lansia mengatakan hanya habis setengah porsi. Itu berarti subjektif. Kemudian BB membaik atau BB bertambah. Ini sepertinya akan lebih valid ketika kita menggunakan data objektif ya. Kita timbang benar tuh berat badan si lansianya. Gitu kan? Termasuk IMT-nya. Kita ukur betul tuh tinggi badan dan berat badannya. Sehingga kita mendapatkan IMT. Sehingga nanti kita bisa pastikan di swabnya S-nya bisa porsi makan, O-nya bisa porsi makan, BB sama IMT. Tuliskanlah di format evaluasi yang di swab itu. Ya, ingat ya, terkadang itu mahasiswa nggak sinkron. Yang dijadikan kriteria apa, yang dievaluasi apa. Terus kemudian kayak dukun, tiba-tiba menentukan teratasi. Lah gimana bisa teratasi? Kalau kalian menilainya juga nggak sesuai dengan apa yang kamu nilai, kan gitu. Ya, kemudian yang A-nya ini pernah saya ikut pelatihan di PPN itu, kita sudah tidak menulis teratasi sebagian, teratasi, belum teratasi itu enggak. Kalau zaman saya dulu sekolah itu masih 3 tuh, teratasi, teratasi sebagian, belum teratasi. Terus ketika saya profesi berubah jadi 2, teratasi sama tidak teratasi nggak ada tuh sebagian-sebagian. Gimana kamu bisa menilai sebagian? Ya, akhirnya teratasi sama tidak teratasi. Terus kemudian sekarang hanya cukup menuliskan misalnya nyari akun defisit nutrisi. Nanti kita tahu si masalah itu teratasi atau tidak itu dilihat dari P-nya. Kalau P-nya ini kamu masih tulis lanjutkan, berarti otomatis dia tidak teratasi. Tetapi kalau di situ intervensi selesai, berarti teratasi. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini daftar pustakanya. Kemudian silakan nanti teman-teman bisa melanjutkan kegiatannya untuk membaca ini materinya. Kemudian besok masih ada pertemuan dengan saya ya. Iya, Oke.